Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkan Berumah, kawan-kawan sekalian, para penonton, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, seperti biasa, kita kali ini memancing lagi. Kawan-kawan yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sambil mancing mari bersama-sama kita menikmati sedikit serial dakwah di ujung pancing. Kawan-kawan sekalian, seperti judul yang telah kita tulis di halaman depan, bahwa pembahasan kita kali ini adalah rumah rasa kuburan. Sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan Langkan Berumah, sebesar apapun rumah kita, semegah apapun rumah kita, miliaran kita bangun, kita fasilitasi dengan fasilitas canggih sekalipun, tetap dia akan menjadi rasanya seperti kuburan. Kok bisa? Itu dikarenakan rumahnya tidak pernah dipakai untuk sholat, tidak pernah dipakai untuk mengaji. Nah, kalau kita sholat, insya Allah sudah termasuk mengaji di dalamnya. Kenapa? Karena kita juga ketika sholat membaca surat-surat dari surat Al-Quran. Itu minimal, kawan-kawan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Bagaimana nuansa kuburan? Tentu kita semua tahu. Walaupun rumahnya bagus, tapi rasanya sepi. Rasa rumahnya gelap. Gelisah ketika masuk di dalam rumah. Nuansa seramnya pun ada. Selalu di dalam rumah tangganya penuh dengan amarah, penuh dengan hiruk pikuk urusan duniawi. Kenapa? Karena tidak dibacakan Al-Quran, apalagi dibawa sholat di dalamnya. Inilah yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu menjalankan ibadah. Manakala kita tidak bisa sempat melaksanakan ibadah di masjid, ya minimal kita ibadah di rumah pun jadilah. Misal biasanya kita sholat di masjid, terus tiba-tiba ada halangan seperti terkena hujan dan lain sebagainya, atau lagi sakit, bolehlah sekali-kali kita mengimami keluarga kita untuk sholat di rumah. Apalagi kalau misalnya kita ajak anak-anak kita untuk belajar mengaji dan lain sebagainya, itu akan lebih baik. Karena dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berbunyi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan-kuburan. Maksud dari hadis ini, kawan-kawan sekalian, satu, bahwa kuburan bukan tempat sholat. Lalu bagaimana kalau misalnya ada masjid atau musola yang mana di sekitarnya ada kuburan? Nah, ini tidak bermasalah, kawan-kawan. Yang masalah itu kalau kita sholat di atas kuburannya. Ini yang pertama. Maksud yang kedua dari hadis di atas adalah manakala rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran atau dibawa sholat di dalamnya, maka rumah itu akan berasa seperti rasa kuburan. Kemudian dalam lanjutan hadis itu dikatakan, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari, akan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau misalnya kita merasa rumah kita itu tidak tenang, kadang ada masalah sedikit langsung bertengkar, suasananya nggak enak, bolehlah kawan-kawan kita bacakan surat Al-Baqarah dengan niat yang banyak, niat mencari pahala, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan juga untuk mengamalkan hadis Nabi ini, yaitu mengusir segala setan-setan yang ada di dalam rumah kita. Insya Allah kalau kita baca dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka para setan pun akan berlari, karena ini sabda Nabi, kawan-kawan. Karena Nabi SAW itu wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara sekehendak beliau. Nabi SAW menyampaikan bukan sekedar suka hatinya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, manakala kita sedang berhalangan beribadah di masjid, beribadahlah di rumah. Marilah bersama-sama kita menjaga rumah kita dengan beribadah di dalam. Kita bawa ngaji dan kita bawa sholat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para penghuninya, memberikan hidayah dan memberikan perlindungan. Inilah yang bisa kami sampaikan kawan-kawan sekalian. Apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampun, dan kepada hadirin sekalian saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi 11 wabarakatuh. ternyata saya dapat 11 biji nih kawan-kawan nih. Luar biasa kawan-kawan. Nah, kami tadi kawan-kawan memang agak kondisi di daerah tempat kami sekarang lagi rawan kawan-kawan. Bukan rawan pencepetan, bukan, tapi karena rawan macet sekali kawan-kawan nih. Jalan tadi kawan-kawan itu dari semalam nggak jalan itu, nggak gerak-gerak mobil, macet. Jadi kami juga pulang ini agak ngeri-ngeri nih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe, tonton terus Langkan Berumah.